alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Hakim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Pada pembahasan kali ini kami akan membahas tentang al-qawaidu fil ibadati, yaitu kaidah-kaidah di dalam ibadah. Sebagaimana menurut Imam Ar-Raghib Al-Asbahani dalam kitabnya Mufradat, makna dan hakikat dari qaidah fil lughah menurut bahasa adalah al-asasu, yaitu pondasi. Di mana yang namanya akidah merupakan pondasinya dari segala macam aturan. Maka kalau pondasinya itu jelas, kalau pondasinya itu benar, maka aturan itu pun juga akan menjadikan benar. Demikian juga yang diungkapkan istilahan menurut istilah oleh Imam Al-Jarhani dalam kitabnya At-Ta'ifat, bahwa hakikat atau makna dari kaidah adalah qadiyatun kulliyatun muntabaqatun ala jami'i juz'iyatiha. Bahwa yang dimaksud dengan kaidah menurut Imam Al-Jarhani tadi adalah perkara-perkara yang umum yang kemudian dibatasi atas keumumannya itu dengan bagian-bagiannya. Maka di sini jelas bahwa yang dimaksud kaidah adalah merupakan batasan-batasan dari aturan-aturan yang pada pokoknya umum kemudian dibatasi dengan kaidah. Maka kalau jelas batasannya, maka aturan itu pun juga akan jelas pula. Maka kaidah di dalam ibadah menurut istilah yang dipahami adalah suatu aturan yang membatasi wilayah konteks dalam ibadah, di mana tujuannya adalah sebagai pedoman manusia di dalam melaksanakan yaitu ibadah. Dan ini oleh para ulama jelas di dalam membuat satu kaidah. Ulama pun bersumber dasar hukum yang jelas pula, yaitu pada surat Al-Maidah ayat yang ketiga tadi, di mana Allah SWT berfirman, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Ayat ini dianggap sebagai ayat yang terakhir yang turun yang berkaitan dengan hukum. Inilah yang diterangkan oleh ulama Imam Man'ul Qoton dalam kitabnya Mabahisu fi Ulumil Quran halaman 71, di mana Imam Man'ul Qoton menyatakan wa yadulu dhahiruha ala ikmalil faraidi wal ahkam, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa secara zahirnya kesempurnaan kewajiban-kewajiban dan hukum-hukum yang ada di dalam ibadah Islam itu sudah sempurna. Demikian juga yang diperkuat dengan ulama Imam Al-Qurtubi yang dia menjelaskan dalam kitab tafsirnya. Imam Al-Qurtubi menyatakan makna dari kalimat al-yauma akmaltu lakum dinakum yadulu ala anna dina kana ghairu kamilin fi waqtin minal awqati. Kata Imam Al-Marwazi, ayat ini menunjukkan bahwa agama ini telah sempurna dan tidak butuh atau tidak perlu untuk disempurnakan lagi sekalipun dengan berjalannya waktu dan zaman. Ini yang diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi. Maka pantas para imam membuat satu sifat kaidah yang keras tentang hal-hal yang berkaitan dengan kaidah tersebut. Di antaranya yaitu Imam Malik. Imam Malik menyatakan, manib tada'a fil Islam bid'atan yaroha hasanatan. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru di dalam Islam, maka ketika dia itu memandang perkara itu sekalipun baik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalata, maka orang itu sudah dianggap sebagai berkhianat terhadap Rasulullah SAW yang membawa satu risalah.
Dan Imam Malik pun juga menegaskan di dalam satu kitabnya, lan yasluhal akhiru hadil umati illa bimasaluha bihi awaluha. Kalaulah umat-umat yang terdahulu itu tidak benar, kalau tidak ada kebenaran pada umat yang terdahulu, maka tidak akan juga ada kebenaran pada umat-umat yang berikutnya. Jadi kalau generasi-generasi kita ini sudah tidak akan benar di dalam menjalankan syariat-syariat Islam, maka generasi yang berikutnya pun juga akan menjadi generasi yang rusak. Ini yang dikhawatirkan oleh Imam Malik. Maka pantas Rasulullah SAW bersikap keras dalam sabdanya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maka barang siapa yang beramal yang tidak ada contohnya, yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amalan itu akan tertolak. Oleh karena itu, dengan dasar-dasar yang tersebutlah para ulama fikih membuat kaidah-kaidah hukum di dalam ibadah. Di antaranya Imam Ibnu Taimiyah, dia membuat satu kaidah, al ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbullahu wa yardohu minal af'ali wal af'al. Kata Imam Ibnu Taimiyah bahwa pada pokok yang dikatakan ibadah itu adalah merupakan sebuah nama yang mencakup keseluruhan apa saja perkara, di mana perkara itu yang membuat Allah cinta dan yang membuat Allah ridho, baik berupa ucapan, baik berupa perbuatan, al-batiniyah wa dohiriyah, baik yang tersembunyi maupun yang nampak. Ini kaidah yang dibuat oleh Imam Ibnu Taimiyah. Sedangkan imam yang lain buat kaidah bahwa al-ibadatu, bahwa ibadah itu adalah at-taqarrubu ilallah. Ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Bimtisali awamiri, dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, wajtinna binawahihi, dan menjauhi larang-larangannya, wal amali bima adina bihi asyari'u, dan beramal sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah melalui Rasulnya. Maka ketika amalan itu tidak disyariatkan oleh Allah, tidak dicontohkan oleh Rasulullah, atau tidak diperintahkan oleh Rasulullah, maka amalan itu termasuk amalan yang tertolak, yang hukumnya adalah berdosa. Dan ulama lain pun juga membuat satu kaidah, al-aslu fil ibadati at-tauqifu, bahwa asal pokok dalam ibadah itu adalah diam, wal ittiba'u, dan mengikuti contoh Rasulullah. Diam ketika tidak ada perintah, diam ketika tidak ada satu contoh, dan mengikuti apa yang telah disyariatkan di dalam agama. Maka pantas al-aslu fil ibadati ghairul maqulil makna, bahwa ibadah itu pada hakikatnya tidak boleh dan tidak bisa dipahami dengan akal. Dan yang terakhir, para ulama usul mengatakan al-aslu fil ibadati butlan, asal pokok dalam ibadah itu adalah hukumnya haram. Hatta yakuma dalilun alal amri, sehingga datangnya satu perintah, sehingga adanya satu perintah, ini yang menyebabkan ibadah itu boleh atau halal. Maka ketika tidak ada perintah, ketika tidak ada dalil yang jelas, maka kita lebih baik diam. Karena apa? Nanti bisa jatuhnya terhadap perkara yang haram. Mudah-mudahan ini bisa dipahami oleh kita semua. Mudah-mudahan kita akan beribadah sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah, sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.